Selamat datang di Golan Education. Pada Golan Education kali ini kita membuat laporan rekapitulasi arus kas ya. Ini contoh di Masjid Golan gitu ya. Oke, banyaknya permintaan mengenai pembuatan laporan untuk kas masuk dan kas keluar ya. Di sebuah ini contoh dalam saat ini adalah di sebuah masjid ya. Jadi di sini kita buatkan formatnya ada per periode, ada all. Jadi nanti di sini ada yang namanya laporan kas. Ini rekap kas masjid, kas pembangunan, dan ada rekap arus kas. Nah, di rekap arus kas ini misalnya kita pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Ini kita cetak periode. Maka akan muncul per periode seperti ini dan kecetak dalam bentuk PDF ya, seperti ini ya. Oke, ini nanti bisa kelihatan seperti ini dan tinggal di save ataupun dicetak nanti menggunakan printer gitu ya. Oke, ini bisa di landscape, oke, disesuaikan atau di portrait. Oke ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada penerimaan, ada penerimaan kas masjid tadi, ada penerimaan kas pembangunan, ada pengeluaran di sini, pengeluaran kas masjid dan pengeluaran kas pembangunan, dan di sini ada total kas, saldo kas masjid, saldo kas pembangunan, dan saldo keseluruhan seperti apa. Gitu ya. Ini contoh saja. Kalau kita lihat di sini bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita buatkan laporan kas arus masuk seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, di video sebelumnya sudah pernah saya buat, yaitu membuat laporan. Ini ada di sini ya, contohnya berdasarkan misal pemasukan kas, rekap kas masjid, periode juga, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, ini sudah pernah kita buatkan di video-video sebelumnya. Jadi rekapitulasi kas masjid periode sekian, 1 Juli sampai 31 Juli. Ini mulai dari tanggal 4, ada gaji, itu sebagai pengeluaran, sumbangan NN, pemasukan XX, pemasukan XX ini contoh saja ya, sekian, total pemasukan 2 juta sekian, pengeluaran 100. Berarti apa? Saldo kas masjid adalah 1.900.000. Nah, ini contoh yang konsep yang ada di video-video saya sebelumnya juga ada ya. Baik, kita fokus tadi ke pembuatan laporan rekapitulasi arus kas yang berbentuk seperti ini, karena kan kebanyakan hanya berbentuk seperti yang tadi ya, seperti yang ini, seperti berjajar ke samping ya, seperti ini. Tapi kalau dia ada beberapa pilihan seperti ini, misal penerimaan disatukan di penerimaan semua, baru nanti pengeluaran disatukan pengeluaran, baru di total di bawah. Ini adalah laporan bentuk yang berbeda atau modifikasinya seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Oke, ikutin terus Golan Education ya. Jangan lupa sebelum kita lanjut ke skripnya, jangan lupa like, komen, dan juga di-share ya. Silakan di komen kalau misal ada yang ingin ditanyakan atau ada pun yang ingin di konsultasikan, silahkan Anda buka www.golaneducation.com. Sekali lagi saya ulang, kalau Anda ingin konsultasi mengenai skrip atau pembuatan program atau pembuatan website seperti ini, pembuatan aplikasi pengolahan kas gitu ya, silahkan buka www.golaneducation.com. Kita lihat ya sini ya, golaneducation.com. Oke, golaneducation.com ini adalah sebuah website saya. Di sini ada konsultasinya. Nanti silakan Anda bisa konsultasi mengenai website, mengelola website atau landing page, belajar membuat website dengan WordPress, permasalahan komputer, konsultasi skripsi atau tugas akhir di bidang IT, solusi atau error codingan website, SEO, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga mengenai sertifikat kompetensi ya, pelatihan sertifikasi programmer ataupun web developer,
diskusi project IT gitu. Kalau misalnya kita ingin diskusi boleh ya. Misal Anda dapat project kurang tim atau ingin di sharingkan dengan kita boleh. Di sini ada penjelasannya. Oke ya, itu silakan sedikit promosi mengenai Golan Education. Ada juga kursus Golan ya, pelatihan website untuk pemula. Silakan nanti Anda bisa klik, bisa Anda lihat materinya. Nah, di sini ada beberapa materinya ya. Mulai dari beranjak konsep dasar website sampai dia nanti ke hosting ataupun ke server gitu ya, cPanel. Oke, silakan boleh dipelajari nanti. Untuk waktu silakan bisa dilihat. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke codingan ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke codingan ya. Ini kan tadi rekap arus kas ya. Berarti kita membutuhkan yang pertama adalah tampilan ini ya, tampilan filter tanggal awal dan tanggal akhir. Jadi nanti kita pilih tanggal awalnya tanggal berapa, misal tanggal 1 di sini, tanggal akhir 31 gitu ya. Ini yang dibutuhkan. Jadi ada yang namanya filtering tanggal. Nah, setelah kita filtering baru nanti kita cetak berdasarkan periode atau pilih juga cetak semua nanti bisa gitu ya. Oke. Setelah kita pilih tanggal, berarti kita cetak periode. Ini logikanya seperti itu ya. Nah, itu muncul ya, periode 01 sampai sekian gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara ini sudah ada ya tadi ya. Oke, ini keseluruhan saldo kasnya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat codingannya? Berarti kita buat dulu tampilan ini yang pertama ya. Kita lihat ini adalah di laporan arus kas. Kita masuk ke codingan, laporan arus kas ini ya. Oke. Inilah codingannya, laporan arus kas masjid dan pembangunan. Nah, kita buatkan di sini ada tanggal awal dan ada juga tanggal akhir. Kita beri namanya adalah ID-nya atau name-nya adalah tanggal 1, ini tanggal 2. Oke, ini awal atau ini akhir gitu ya. Nah, ini kita buatkan actionnya nanti kemana? Ke report kas arus per. Oke ya, ini kas arus per ini yang mana? Ini adalah yang ketika tadi kita klik cetak periode, dia muncul. Nah, inilah yang disebut dengan kas arus per periode maksudnya ya. Nah, kita menuju ke sini, ada di report. Berarti kita lihat. Nanti ketika formnya diklik, maka menuju ke report kas arus per ya. Report kita lihat di report. Oke. Kas arus per. Nah, ini ke sini nantinya gitu. Oleh sebab itu kita siapkan nanti variabel untuk menangkap tanggal 1 dan tanggal 2 gitu. Jadi secara otomatis ini kita sinikan dulu. Nah, ini kan tadi ada tanggal awal, tanggal akhir atau tanggal 1, tanggal 2. Nah, ini nanti kita klik button cetak periode, maka dia button cetaknya akan mengirim gitu ya. Mengirim berdasarkan apa? Karena di sini kita menggunakan post, oke ya, ke kas arus per. Jadi yang pertama adalah buatkan dulu formatnya ini, tampilannya. Buat tombol cetak periode dan juga cetak semua. Kalau cetak semua dia ke langsung report kas arus full gitu ya. Kalau cetak periode dia ke button cetaknya gitu. Button cetaknya kemana? Sesuai dengan formnya. Ke arus kas per .php gitu ya. Oke, kita lihat kas arus per .php. Nah, ingat tadi di sini ada dua input ya, yaitu input untuk tanggal awal, ini untuk tanggal akhir, tanggal 1, tanggal 2. Nah, inilah yang kita tangkap nanti sesuai dengan metodenya, metode post ya. Kita tangkap di kas arus full. Ini post tanggal 1 dan tanggal 2 masuk ke data 1 dan data 2. Data 1, data 2 inilah periode tanggalnya. Oke ya, setelah kita masukkan itu, nanti kita akan pertama buatkan dulu untuk kas masjid. Nanti baru kita buatkan SQL untuk query untuk kas pembangunan. Nah,
query-nya ada dua nanti di sini. Yang kalau untuk kas masjid kita buatkan query-nya ada yang jenisnya masuk dan ada jenis keluar, karena kan di kas itu kan ada kas masuk sama kas keluar. Kenapa ada dua di sini? Karena di dalam kas masjid ada dua, yaitu ada jenis masuk dan ada keluar. Sama juga di pembangunan itu ada dua, yaitu ada jenis masuk dan jenis keluar, SQL-nya. Inilah SQL inilah yang kita gunakan nanti supaya bisa menampilkan seperti ini, ada dua, yaitu ada penerimaan dan ada juga pengeluaran. Oke ya. Nah, supaya tampil seperti ini, berarti langkah yang kita lakukan adalah kita harus membuatkan dua juga. Ada penerimaan, khusus penerimaan, ada pengeluaran, khusus pengeluaran. Sehingga di sini ada yang namanya tadi jenis masuk dan jenis keluar. Ini dari tabelnya kita lihat ya. Oke. Untuk saya rasa untuk script ini, script koneksinya sudah paham semua ya. String koneksi itu mengkoneksikan tadi. Query-nya adalah select sum masuk. Ini untuk penjumlahan saja ya. Dari total masuk from kas masjid, where jenis masuk and, nah ini dia nih. Tanggal kas masuk between string data 1 and dimulai dari tanggal 1, maksudnya tanggal detik 1 ini adalah yang tadi yang ditampung di atas ya, yang ini. Oke. And sampai DT2. Oke. Baik, itu sama juga, maka nanti melakukan perulangan untuk memanggil datanya. Sama juga untuk yang keluar juga kita buatkan. Sehingga nanti kita bisa mengetahui jumlah masuk berapa, jumlah keluar berapa. Sehingga di sini bisa dihitung nanti saldonya berapa nih. Saldonya berarti dari masuk dikurang keluar. Sehingga di dalam tampilan di sini kan ada total pemasukan berapa. Ini penjumlahan dari sini ya. Dan total ini pemasukan penerimaan kas pembangunan. Ini total juga pemasukan untuk ini kas masjid ya. Dan di sini ada total pengeluaran untuk kas masjid. Ada juga kas pembangunan, ini pengeluaran sekian gitu. Nah, karena di sini ada pemasukan pengeluaran berarti kita buat jenis yang tadi gitu. Ada masuk dan ada yang keluar. Untuk masjid dan untuk pembangunan ada juga masuk dan keluar. Nah, ini. Jadi di query-nya kita buat seperti itu. Setelah itu barulah kita bentuk tampilan laporan kas. Oke. Kita buat di sini H2 laporan rekrutasi arus kas periode sekian. Nah, periodenya berdasarkan apa nih? Date-nya formatnya adalah DMY ya, kita buat string to time dia sampai dengan formatnya DIMT, sehingga di sini muncul tampilannya agak sedikit berbeda. 01 Jul 2023, karena di database bukan seperti ini masuknya gitu ya. Masuknya itu kalau di database itu 01 07 2023 begitu ya. Tapi di sini ganti menjadi Jul karena apa? Kita buatkan dia perintah format DMY dan juga ada yang namanya string to time. Oke, sehingga dia tampilannya ada Jul tadi, Juli gitu ya. Oke, di sini ada penerimaan kita buatkan, ada TR pertama. Ini kenapa ada penerimaan dia TR-nya call span-nya 5? Itu karena kita ingin membentuk nih dalam satu baris ini dia semua. Kan ini ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom. Jadi call span-nya langsung semua. Jadi dia di tengah center juga. Oke. Kita buatkan nomor tanggal uraian dan masuk di TR kedua. Di baris kedua. Nih. Nomor tanggal uraian ya. Kita buat dan setelah itu baru kita di sini ada perintah kas arus per ini kita buatkan di sini post button cetak. Nah, button cetak itu dari mana nih? Button cetak itu adalah tampilan dari tadi kan di sini ketika nah ini cetak ya. Nah, ketika diklik itu maka dia nanti mengarah ke script mana nih. Nah, yaitu untuk membuat
uraian ya, untuk membuat bahwa ketika ditekan button cetak, maka dia query-nya di sini berdasarkan apa? Kas masjid, berdasarkan jenis masuk, dan juga tanggal, yaitu tadi between DT1, DT2, order by tanggal kas masuk gitu. Ascending ya. Ini ascending. Ascending itu berarti dari A ke Z. Kalau descending berarti dari Z ke A, kebalikannya. Oke, ini nanti dibuatkan query tampilnya, while-nya perulangannya, sehingga nanti bisa dimunculkan untuk tanggal kas masuk, uraian kas masuk, data masuk berapa, itulah yang di sini. Yang di sini, sehingga tampil seperti ini. Nah, ini tanggal, uraian, pemasukan berapa. Oke, subtotalnya nanti di bawah. Subtotalnya itu adalah perhitungan dari sini nih. Perhitungan dari subtotal. Nah, nih. Total pemasukan adalah masuk. Berarti masuk itu diambil dari yang sudah kita buatkan tadi di sini. Ini ada masuk nih. Masuk sama dengan data tot masuk. Oke. Sedangkan keluar adalah dari total keluar. Nah, ini kan nanti bisa dihitung saldonya. Sehingga di sini nanti bisa dipanggil saldo kas berapa gitu ya, karena perhitungan tadi. Oke, baik, itu saja mungkin untuk bentuknya, hanya penambahan saja. Setiap pemasukan dan pengeluaran atau masuk dan keluar itu dibedakan di sisi ininya nih, jenisnya. Itu saja mungkin. Nah, ini juga nanti ada pengeluaran kas. Berarti apa? Jenisnya adalah keluar nih. Ini kan pengeluaran. Ini adalah jenis keluar. Nah, satu lagi total pengeluaran. Pengeluaran kas pembangunan, berarti di sini adalah yang dipilih yang keluar gitu. Oke. Sedangkan kalau yang masuk tadi, misal contohnya di sini adalah total pemasukan. Oke ya. Kita lihat di atas. Penerimaan kas pembangunan, penerimaan adalah jenis masuk. Satu lagi. Penerimaan kas masjid, berarti adalah jenisnya masuk. Itu saja yang membedakan. Kalau konsep yang lain sama semua ya. Sehingga nanti di bawah hanya penambahan ini saja. Penambahan total kas. Total kas didapat dari saldo kas berapa? Ini saldo. Saldo ini dapat dari mana? Ada perhitungannya di atas. Nah, ini nih. Saldo didapat dari uang masuk dan dikurang uang keluar. Oke ya. Di bawah lagi ada lagi setelah saldo kas masuk itu ada saldo pembangunan di saldo P. Saya buat di sini variabelnya. Saldo P itu adalah pembangunan. Saldo P itu didapat dari masuk pembangunan. Ini kan ada masuk pembangunan tadi kan berapa dan keluar pembangunan berapa. Inilah saldo P namanya. Sehingga di dalam pemrogramannya muncul ini saldo kas P ini 2 juta. Nah, keseluruhan bagaimana nih menghitung keseluruhan? Keseluruhan ini dihitung adalah ini saldo yang tadi yang kas masjid ditambah dengan saldo kas pembangunan. Variabelnya tadi kan sudah tuh kita buatkan. Berarti di bawah tinggal dibuatkan nanti saldo keseluruhan itu adalah string tot di sini. String tot itu diambil dari string saldo, yaitu untuk kas masuk tadi. String saldo P itu adalah untuk pembangunan. Ditambahkan, maka nanti itu tersimpan ke variabel tot, sehingga di dalam codingan ini 1 sekian 1920 ditambah 20070 itu hasilnya adalah 3990 gitu ya. Ini 00, 2 tambah 7 9, 9 tambah 0 9, 1 tambah 2 3. Oke ya. Jadi perhitungannya seperti itu kawan-kawan. Oke, baik. Silakan nanti boleh dibuat dulu kalau nanti Anda kurang memahami script ya, karena ini scriptnya ada beberapa yang saya next gitu ya. Jadi kalau Anda ingin full scriptnya boleh hubungi Golan Education atau nanti lihat di website Golan Education. Di sini ada keterangan cara buat ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan laporan rekapitulasi sesuai dengan permintaan. Ada penerimaannya berapa, pengeluarannya dikategorikan berdasarkan masjid dan juga berdasarkan pembangunan gitu ya. Dan di bawah ada total kas
keseluruhan gitu. Nah, itu saja mungkin untuk edisi kali ini. Kalau Anda butuh codingan mengenai masjid ini, kas masuk dan juga kas keluar seperti ini ya. Ini pemasukan kas. Ini bisa dilakukan input. Oke, ini ada pemasukan kas, ada juga pengeluaran ya. Ya nanti uang keluar berapa gitu. Tambah, ini uraian pengeluaran, jumlahnya, tanggalnya. Dan juga selain itu ada kas pembangunan, pemasukan kas, pengeluaran juga, dan juga ada rekapnya juga ada ya. Jadi sini rekapnya sudah jelas tuh. Saldo akhir berapa gitu ya. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Di sini juga ada pemasukan, pengeluaran. Jadi sudah terkoordinir dengan baik gitu. Laporan juga sama, sudah ada laporan kas, masjid, kas pembangunan, arus kas. Gitu ya. Kalau Anda ingin belajar codingannya, boleh nanti silakan hubungi Golan Education. Anda nanti akan diarahkan untuk bisa mempelajari skripnya dengan cara apa? Silakan nanti boleh juga kursus di Golan Education ya. Seperti yang tadi saya info. Silakan masuk ke bagian kursus, nanti lihat situ adalah untuk pelatihan website untuk pemula. Silakan boleh kursus atau mau Anda konsultasi juga bisa. Di sini ada beberapa poin-poin konsultasi yang ada di Golan Education. Oke ya. Baik, semoga Golan Education memberikan edukasi terbaik dan terupdate untuk Anda. Salam sukses buat kita semuanya. Jangan lupa like, comment, serta di search ya. Jangan lupa juga dukung terus Golan Education dengan cara apa? Bisa Anda bergabung menjadi penulis aktif, bisa juga menjadi guest host, narasumber atau trainer, dan juga bisa melakukan sebagai donatur dan sahabat Golan. Silakan nanti informasi detailnya lebih baik silakan dibaca di www.golaneducation.com. Kalau Anda ingin mendonasi, apabila video ini sangat Anda butuhkan dan Anda bisa membuatkan hasil pengerjaan Anda, boleh kalau berkenan silakan dukung Golan Education dengan cara donasi ke rekening ini atas nama Astronomical Golan. Karena impian ke depan dari Golan Education yaitu mendirikan legalitas yayasan bernama Golan Education. Semoga Anda bagian dari Golan Education. Terima kasih. Sukses untuk kita semuanya.